Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan Manhwa Gang Troll part kelima. Yang belum nonton part sebelumnya, linknya ada di komentar. Sebelumnya, Ji-young sudah melakukan kesepakatan dengan Burhan untuk mendukungnya. Setelah pulang, dirinya dicegat oleh dua orang yang misterius untuk berbicara dengannya. Singkat cerita, dia dibawa ke markas JM Group untuk menemui Choi. Halo guys, Ji-young di sini. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, kata Ji-young. Memang Ji-young tidak mengenal orang tersebut, jadi dia sangat berhati-hati di tempat tersebut. Dan saat ini Choi Jae-kyu dan Ji-young masih menyembunyikan nama asli mereka. Ji-young bertanya ke Choi, kenapa dirinya dibawa ke sini. Choi hanya menginterogasi Ji-young kenapa dirinya bertemu dengan Burhan sebelumnya. Dirinya sedikit marah dan mengeluarkan auranya. Hal tersebut membuat iblis kaget. Kenapa dia bisa marah tanpa sebab kepada bos? Ji-young melihat di sekelilingnya bahwa dirinya sudah terkepung oleh bawahan Choi. Tanpa pilihan lain, Ji-young langsung mencoba untuk mengaktifkan skill Divine Descent-nya. Akan tetapi datang John Smith. Dan jangan salah paham atas situasi ini, kata John Smith. Dia memberitahu apakah dirinya telah menerima quest dari Burhan sebelumnya. Namun Choi sangat marah karena Ji-young sudah ada hubungan dengan Burhan. Wow, kenapa? Memang tidak boleh, kata Ji-young. Akan tetapi John Smith menahan Choi agar tidak melewati batas dan tetap tenang. Setelah itu John Smith menjelaskan bahwa mereka dari JM Group. Namun Ji-young tidak tahu mengenai JM Group itu apa. John Smith memberitahu bahwa kami telah banyak berinvestasi di game Arcadia dan memberikan uang ke Ji-young tanpa sebab. Namun Ji-young sangat senang dan langsung mengerti apa situasi saat ini. Anjir, disogok. Singkat cerita, akhirnya dirinya sudah pergi dari tempat tersebut. Ji-young juga terkejut bahwa JM Group ikut terlibat dalam perang ini dan mencari keuntungan di dalam. Memang Ji-young tidak peduli dari kesepakatan Burhan dengan Choi. Dirinya juga akan mendapatkan keuntungan sendiri dari peperangan ini. Namun Ji-young tidak akan membiarkan Choi menjalankan rencananya dengan mulus. Dan dia meyakinkan agar dirinya untuk membunuh Burhan. Ya, hal tersebut membuat iblis kecewa karena dia adalah orang paling jahat dalam peperangan ini. Namun malaikat sangat senang jika membunuh orang jahat. Akan tetapi Ji-young mencoba membunuhnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Memang malaikat tidak setuju akan rencana tersebut karena seperti orang payah dan lemah. Setelah itu iblis memberikan rencana dan menawarkan pinjaman item untuk dirinya serta memberikan kekuatan dari dunia demon. Akhirnya iblis memberikan skill Divine Descent-nya kepada Ji-young. Dan akhirnya iblis membuka lingkaran sihir untuk mengaktifkan skill tersebut dan memberikan kontrak dengan Demon Realm agar Ji-young bisa meminjam kekuatan dari sana dengan menukar plausibility milik Ji-young. Akhirnya aku bisa mulai beraksi lagi dengan skill baru. Setelah itu muncul notif untuk memilih karakter dari Demon, tentunya yang overpower. Akan tetapi Ji-young bingung kenapa dirinya tidak diberitahu skill ini dari dulu. Kenapa harus sekarang? Iblis mengira bahwa skill ini masih belum berguna bagi Ji-young. Hingga sekarang mungkin baru berguna, kata iblis. Dan akhirnya Ji-young memilih salah satu demon tersebut karena terlihat GG, yaitu Lis Argimor. Malaikat sadar bahwa demon berada di puncak dari Necromancer, salah satu dark magic terkuat yang bisa mengalahkan kerajaan dengan kekuatannya. Di saat para Lis melewati sebuah negara, maka negara tersebut pasti akan musnah.
Hingga sampai saat ini demon tersebut sangat ditakuti oleh semua orang sampai disebut penjelmaan kematian. Sementara itu ada dua orang sedang santai berjalan di kota. Jae-young mencoba untuk mengetes skill barunya ke arah orang tersebut sebagai eksperimennya. Hingga salah satu orang melihat ada orang berada di atap rumah. Jae-young langsung mengaktifkan skill defense di setnya dan berubah menjadi Lich Argrimor. Sang sosok pencabut nyawa telah merasuki tubuh Jae-young. Jae-young langsung paham semua skill yang dipunyai Lich dan memberikan suhu menjadi dingin di daerah tersebut. Dia mulai menyerang dua orang tersebut, namun dua penjaga ini mempunyai pertahanan yang sangat kuat, serta salah satu orang langsung menyerang balik ke arah Jae-young. Dengan kekuatan paladin serta kekuatan penuhnya, orang tersebut mengarah serangannya ke arah Jae-young. Skill ini mudah di-counter, kata Jae-young. Setelah itu, Jae-young mensummon Spirit Spear, sosok makhluk dari Demon Realm, dan langsung menusuk salah satu penjaga tersebut. Melihat satu rekannya langsung mati, dirinya ragu untuk menyerang Jae-young, seorang Necromancer. Dirinya langsung kabur dari sana dan melaporkan bahwa tempat ini sudah dimasuki Lich. Akan tetapi tidak semudah itu untuk kabur. Dirinya malah mati dibunuh oleh Jae-young dengan setannya. Karena eksperimen pertamanya sudah berhasil, Jae-young langsung mencoba eksperimen kedua, yaitu membuat para penjaga ini sebagai undead dan bisa dikendalikan yang disebut Gold Warrior dan Dead Knight. Saatnya mulai beraksi menghancurkan kota ini. Kata Jae-young. Necromancer, mereka adalah orang-orang yang dapat memanggil undead hingga tak terhingga selama mereka memberikan mana ke dalam mayat tersebut. Dengan kata lain, maka akan memberikan kekuatan yang dahsyat serta mempunyai pasukan yang banyak. Itulah mengapa Lich dianggap sebagai kutukan dan sangat efektif dalam peperangan yang besar. Seperti saat ini yang sedang dilakukan Jae-young di kota. Memang tidak menggunakan kekuatan besar, namun dirinya bisa membuat kekacauan di sana. Sementara itu, para pasukan di kota disibukkan oleh para undead dan mereka kebingungan dari mana datang para undead ini. Namun Jae-young melihat situasi ini sangat senang dan memanfaatkan para penjaga sebagai undead untuk menjadi pasukan baru miliknya. Setelah tunduk, Jae-young menyuruh mereka untuk mencari seseorang, yaitu Burhan. Saat ini kota yang ditempati Burhan sudah diselimuti aura Lich. Hingga pada saat Burhan bangun dari boboknya, dirinya terkejut bahwa rumahnya sudah dimasuki orang. Dia adalah penjaga Burhan yang memberitahu untuk segera pergi dari sini karena saat ini kota sudah dimasuki Lich. Mendengar kata Lich, Burhan langsung panas dingin. Hingga pada saat undead masuk ke kamarnya, dirinya mulai terpojok dan susah untuk kabur dari sana. Burhan juga melihat salah satu prajuritnya sudah mati dan menjadi undead setelah melihat pedang yang undead bawa, yaitu Leithnor, seorang paladin yang kuat di kota. Burhan tahu bahwa semua undead ini adalah pasukan dari Knight bodyguard miliknya. Dirinya juga berharap bahwa Lich ini menyerang di kerajaan Marun. Kenapa menyerang di kota ini? Setelah itu, Jae-young datang dari belakang undead tersebut dan melihat undead ini dikendalikan olehnya. "Halo Pak De Burhan, senang bertemu denganmu," kata Jae-young. Melihat semua ini, Burhan menjadi sangat takut karena tidak bisa melakukan apa-apa. Jae-young juga mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Burhan di sini. Itulah keinginan Jae-young. Walau saat ini Burhan memohon untuk diampuni, akan tetapi Jae-young tahu bahwa dirinya akan dimanfaatkan dan dikhianati. Namun Jae-young tidak sebodoh itu. Jae-young langsung menyuruh para undeadnya untuk memenggal kepala Burhan, dan kepala Burhan melayang dan jatuh berceceran dengan darah. Jae-young berhasil membunuh Burhan, walau dirinya menggagalkan quest yang berhubungan dengan Burhan. Akan tetapi dirinya juga mendapatkan titel baru. Namun di lain sisi, Jae-young juga menyelesaikan satu quest utama, yaitu membunuh Burhan. Dirinya juga mendapatkan plausibility yang sangat besar.
Melihat situasi saat ini, Iblis sangat senang Jaehyung panen poin yang banyak. Iblis juga memberitahu bahwa skill defense di setnya bisa digunakan terus-menerus tanpa batas selama Jaehyung mempunyai poin plausibility. Saat ini Jaehyung langsung menggunakan skill Raise the Dead untuk membangkitkan tubuh Burhan menjadi undead. Tunggulah tuan muda, saatnya giliranmu, kata Jaehyung. Malam pun tiba, seseorang sepuh tidak bisa bobo karena asam uratnya kambuh, yang bernama Bapak Amin, seorang paus Saint Holy Empire. Sementara itu dia didatangi seorang wanita yang bernama Sylvia, seorang saintes di kerajaan tersebut. Dirinya datang karena melihat sebuah penglihatan yang berada di benua Arkadia. Dia melihat bahwa ada pergerakan besar dari kegelapan. Pak Amin juga menanyakan di mana lokasi tersebut. Sylvia memberitahu bahwa di tempat Burhan. Pak Amin menenangkan Sylvia agar tidak takut akan hal tersebut. Dan dia memanggil seseorang untuk datang kepadanya, yaitu Saint Holy Empire, Holy Knight rank tertinggi Aguedol. Dirinya disuruh untuk melakukan investigasi untuk mengetahui detail kematian Burhan. Saat ini di wilayah Burhan sudah dikuasai oleh pasukan undead milik Jaehyung, dan para warga di sana memilih pergi dari kota tersebut karena ketakutan. Saat ini Jaehyung sudah sepenuhnya menguasai tempat tersebut dan mendapatkan pencapaian baru serta titel baru dan plausibility yang banyak. Jaehyung sangat menikmati skill Necromancer ini karena bisa mempunyai pasukan banyak yang bisa dikendalikan. Memang harusnya skill ini digunakan Jaehyung dari dulu. Memang Jaehyung berpikir jika menggunakan skill Leech maka akan mengurangi jumlah poin plausibility miliknya, dan bisa beresiko besar mengurangi poin yang banyak jika berjalan terus. Jaehyung juga bertanya ke Iblis berapa banyak poin yang digunakan saat ini. Setelah dicek menggunakan kalkulator, total poin yang digunakan Jaehyung saat ini adalah 42.000 plausibility dan akan selalu bertambah jika terus digunakan. Jaehyung meminta untuk dikasih diskon agar pemakaian poin tersebut tidak besar. Memang Iblis tidak menerima hal tersebut karena kebutuhan poin dilihat dari pemakaian penggunanya. Jadi tidak ada penurunan poin plausibility. Jaehyung meminta skill kepada malaikat saja jika Iblis tidak mau memberikan diskon kepadanya. Akhirnya Iblis memberikan diskon kepada Jaehyung agar tidak boros menggunakan poin plausibility miliknya, walau sampai harus tawar-menawar. Akhirnya skill defense di set milik Iblis diberhentikan dan melihat poin plausibility yang sudah didiskon. Jaehyung juga mendapatkan pencapaian baru, yaitu orang pertama yang dapat mencurangi Raja Iblis serta mendapatkan titel baru. Jaehyung juga tidak sadar bahwa skill negosiasinya juga meningkat karena sebelumnya skill ini tidak ditingkatkan namun sudah berada di level 7. Walau membuat Raja Iblis rugi besar karena kesepakatan ini. Saat ini Jaehyung sudah melihat kota ini hancur total dan dikuasai para undead. Setelah itu Jaehyung akan pergi dari tempat tersebut. Dia juga menyuruh Iblis dan malaikat untuk tidak ikut bersamanya. Dan akhirnya Jaehyung lockout dari game tersebut. Setelah lockout, Jaehyung melihat berita yang viral di game Arkadia, yaitu di wilayah Burhan. Seorang Necromancer telah memanggil para undead untuk menguasai tempat tersebut. Memang kejadian ini viral di internet karena ulah Jaehyung, seorang troller di game. Karena keperluan sudah terkumpul, maka Jaehyung berniat menghancurkan Tuan Muda Choi untuk misi selanjutnya. Memang Jaehyung sangat menikmati game RPG sebelumnya, dan bukan hal pertama jika pernah berurusan dengan Choi Jae-kyu. Jadi Jaehyung sudah mempunyai pengalaman untuk menangani orang yang mempunyai bisnis di dunia nyata dan di dalam game, seperti Choi Jae-kyu. Jaehyung menemukan rekaman Choi bersama Burhan dari kamera tersembunyinya, dan dirinya juga mengedit rekaman tersebut supaya dia tidak terlibat di sana. Dirinya hanya menunjukkan rekaman penyerangan dan mendapatkan keuntungan bagi mereka saja.
Setelah diedit, Ji-young langsung upload video tersebut ke YouTube dan melihat bagaimana reaksi dari para user atau pemain Arcadia. Dan video tersebut langsung viral. Hingga pada saat Choi Jae-kyu melihat video tersebut, dirinya kaget dan tidak percaya bahwa saat ini dirinya punya masalah besar. Choi juga sangat heran bagaimana percakapannya sudah disadap orang lain dan disebarkan ke internet. John Smith juga yakin bahwa semua pasukannya juga tidak ada di saat pertemuan tersebut. Jadi harusnya tidak ada orang yang bisa menyadap atau mendengarnya. Hingga layar komputer retak ditonjok Choi karena saking kesalnya. Memang saat ini John Smith menyarankan untuk menghiraukan hal tersebut karena tidak penting sekarang. Jadi lebih baik untuk mencabut video tersebut di YouTube agar tidak lebih banyak orang yang tahu. Hingga pada saat ini dirinya ditelepon seseorang, yaitu bapaknya. Choi mulai panik kegirangan bahwa akan diamuk lagi oleh bapaknya. Kejadian ini juga diliput oleh media massa karena JM Group juga terlibat dalam insiden ini di dalam game Arcadia. Karena JM Group banyak investasi di dalam game tersebut karena banyak membeli gold dengan jumlah yang besar. Berita ini juga terdengar oleh Lee Mi-yoon, seorang CEO Arcadia. Dirinya juga tidak menyangka bahwa game VR miliknya juga bisa mempengaruhi dunia nyata karena bisnis di dalam game. Memang tidak mengejutkan baginya karena ini pasti akan terjadi. Namun asistennya yang aku lupa namanya memberitahu bahwa kejadian ini agar supaya publik tidak mengetahui lebih banyak. Namun Lee Mi-yoon malah mengatakan bahwa ini adalah kejadian yang sangat bagus supaya para perusahaan yang ingin mengincar mereka bisa melihat insiden ini dan belajar dari hal tersebut. Memang Lee Mi-yoon tidak peduli akan insiden ini karena ini bisa menguntungkan pihaknya. Namun Lee Mi-yoon sangat penasaran siapa yang berani mengupload video tersebut. Bahwa semua insiden sebelumnya juga dilakukan oleh orang yang sama. Sungguh sangat menarik, kata Lee Mi-yoon. Di tempat lain, temannya Ji-young memberitahu bahwa ada yang viral di game Arcadia. Memang Ji-young pura-pura tidak tahu karena tidak ingin membongkar identitasnya. Dia juga sangat optimis karena game Arcadia bukan sekedar game biasa dan menciptakan dunia baru karena banyak bisnis yang terbuka. Memang semua ini sudah direncanakan Ji-young sebelumnya. Jadi dirinya bisa santai dan merencanakan hal lain. Di lain sisi, Choi Jae-kyu diincar para wartawan untuk meminta klarifikasi. Setelah itu pelajaran kuliah dimulai. Saat ini datang seorang dosen dari lembaga game Arcadia yang bernama Phil John. Ji-young juga menyadari bahwa orang ini adalah salah satu orang dalam di game Arcadia. Sementara itu di dalam game, Iblis masih santai menunggu bosnya login kembali. Hingga suatu saat, dirinya merasakan kekuatan yang mengejutkan. Dia tahu bahwa kekuatan ini bukan dimiliki orang biasa. Saat ini pasukan Holy Knight mulai bergerak ke wilayah Burhan yang sudah dikuasai para undead. Pasukan Holy Knight sangat mudah mengalahkan para undead karena saat ini Ji-young belum login ke dalam game. Karena dirinya sudah mempunyai kekuatan suci yang dimiliki kapten tersebut untuk menghancurkan undead, jadi lebih mudah untuk mengalahkannya. Kapten pasukan ini memang sedikit terlambat untuk datang ke sana karena baru tahu kejadian ini atas penyerangan di kota. Dirinya juga memerintahkan pasukannya untuk memberitahu Bapak Amin atas kejadian ini bahwa dirinya sudah menemukan jejak dari orang yang menciptakan undead tersebut, yaitu Liz. Dan setelah itu Manhwa-ka ngetrol bersambung di sini. Sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus Manhwa Universe Indonesia dengan like dan subscribe. See you in the next video. Woo!